Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, sekalipun kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan melalui daring atau pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan pembelajaran lewat jaringan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran ini tidak menurunkan kita untuk belajar, tidak menurunkan kita kurang belajar, maka kita sekalipun pada saat pandemi didorong tetap semangat kita belajar. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, Bimo akan menyapa kalian dulu. Bagaimana kalian pada sini sehat? Alhamdulillah kalau sehat itu yang diharapkan. Mari kita berdoa apabila ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga sembuh. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, pada pertemuan kali ini dalam belajar ilmu pengetahuan alam, Bapak akan membawa tema perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Sedangkan subtemanya perkembangan generatif. Pada perkembangbiakan pada tumbuhan biji ini, Bapak akan dibawakan ke alam luar atau alam sekitar kita yang dapat dijadikan tempat pembelajaran di luar kelas. Salah satunya Bapak membawa kalian ke daerah pesawahan, itu di sana banyak tumbuhan yang jadikan referensi untuk kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi ini merupakan salah satu tumbuhan yang banyak dibudidayakan oleh di negara kita. Nah, apa alasannya? Karena tumbuhan padi ini merupakan salah satu bahan makanan pokok bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalian paham dan memahami bagaimana proses perkembangbiakannya pada tumbuhan padi. Tumbuhan padi ini nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Kita ulangi lagi. Tumbuhan padi ini nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Maka pada saat ini alangkah baiknya kita memahami dan mengerti bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan biji ini. Salah satu adalah padi. Perkembangbiakan pada tumbuhan padi bisa disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Apa alasannya? Karena perkembangbiakan melibatkan dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau ulangi lagi, melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sebelum melanjutkan perkembangbiakan, buah pada tumbuhan padi ini merupakan salah satu bisa dikatakan sebagai tumbuhan berumah satu. Apa alasannya? Karena memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu pohon. Nah, itu ulangi lagi. Tumbuhan padi ini merupakan salah satu tumbuhan berumah satu. Apa alasannya? Karena tumbuhan padi ini memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina satu pohon. Nih, lihat. Ini kan satu pohon. Ini di sini banyak bulir-bulirnya atau biji-bijinya. Maka di sini ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk melanjutkan, Bapak ulangi lagi. Nah, bagian pada bunga pada tumbuhan berbiji ini dibagi dua. Ada bunga yang memiliki alat lengkap dan ada bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan yang tidak lengkap. Contohnya, alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap ditandai dengan adanya satu mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, dan sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan padi merupakan salah satu alat perkembangbiakan yang tidak lengkap, tidak memiliki putik. Ulangi lagi, tidak memiliki mahkota. Nah, itu salah satu hal yang menyangkut tentang bunga yang tidak lengkap. Apa alasannya? Karena pada padi ini merupakan salah satu hal yang menyangkut tentang ketidaksempurnaan dalam bunga tersebut. Mari kita perhatikan nih salah satunya. Bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan padi?
perkembangbiakan pada tumbuhan padi diawali dari penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu dapat diartikan salah satu hal yang menyangkut tentang pengertian yang khas. Maka ulangi lagi, khas tersebut diantaranya penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini serbuk sari ini. Mana kepala putiknya di dalam. Kapan penyerbukan terjadi? Penyerbukan yang baik itu dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 9 atau di bawah jam 12 ke bawah. Tapi yang paling idealnya penyerbukan pada tumbuhan padi itu terjadi pada sekitar jam 7 sampai dengan jam 9. Itu pun kalau cuaca baik, sinar matahari cukup, suhu cukup, tidak terlalu banyak hujan. Apa alasan kalau hujan? Hujan pun mempengaruhi. Ketika ini kelopak ini muka, itu kan berbuka, serbuk sari jatuh ke dalam, terlalu banyak mengandung kandungan air, maka akan terjadi adalah salah satu bulir padi ini tidak berisi. Maka dapat disimpulkan penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini kan tertutup, iya. Ketika penyerbukan itu dari mulai jam 7 sampai jam 9 terbuka, maka serbuk sari jatuh ke dalam, maka terjadi adalah penyerbukan. Ketika menempel serbuk sari ke dalam kepala putik, di dalam biji ini, maka disebut pembuahan. Maka pembuahan itu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Itu kalau penyerbukan peristiwa jatuhnya. Kalau pembuahan peristiwa menempelnya atau meleburnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, ini kan yang setelah itu. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan penyerbukan itu pada tumbuhan atau disebut dengan persarian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penyerbukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah angin atau disebut dengan anemogami. Angin pun berpengaruh. Angin yang bagaimana? Angin yang tidak terlalu kencang, angin yang biasa yang dapat memberikan bantuan penyerbukan atau persarian pada tumbuhan biji salah satu padi. Apa alasannya angin? Angin itu memberikan bantuan dengan ciri-ciri hal sebagai berikut. Satu, apabila warna pada bunga padi atau pada tumbuhan berbunga tidak memiliki warna yang menarik. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar madu. Kalau seandainya padi ini bunganya manis, maka banyak kumbang atau burung yang menghampirinya. Itu kan termasuk salah satu madu yang memberikan rasa manis, karena tidak ada angin yang membantu penyerbukan pada padi. Yang ketiga adalah serbuk sarinya kecil atau ringan dan jumlahnya sangat banyak. Ini kan serbuk sari kecil-kecil. Kalian perhatikan bahwa serbuk sari pada tumbuhan padi kecil-kecil. Ini mudah ditebak oleh angin. Ketika angin terlalu kencang, maka serbuk sarinya jatuh atau tidak masuk ke kepala putik. Maka dibutuhkan adalah angin yang biasa atau tidak terlalu kencang. Kemudian yang keempat, kepala putiknya besar, tangkai putiknya terjulur keluar. Itu ada nih kan, ini tangkai putik di dalam. Biasanya pada tumbuhan yang lain ada yang kepala putiknya keluar, maka akan mudah angin membantu tentang penyerbukan. Kemudian yang terakhir adalah apabila serbuk sarinya bergantungan. Nih salah satu contoh nih padi, ini serbuk sari di luar bergantungan dengan tangga sarinya kecil. Itu kan mudah ketika angin mudah tepas menyentuh kepala putik. Kemudian ada lagi yang kedua yang membantu penyerbukan itu, salah satu adalah hewan atau yang disebut dengan penyerbukan zoidiogami. Atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu disebut dengan zoidiogami. Apa alasannya atau ciri-cirinya bagaimana? Ketika bunga pada tumbuhan memiliki warna yang mencolok, misalnya merah, sehingga warna merah atau warna kuning bisa menarik pada hewan yang lain untuk menghampirinya.
Kemudian yang kedua, apabila bagian bunga kuat, tebal, dan menahan patokan burung. Jadi apabila bunga itu serbuk sengnya kuat, kalau tidak dipatok oleh burung tidak lepas, atau tidak ambil oleh kumbang tidak lepas, maka itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi di sini oleh menghasilkan nektar yang encer. Jadi menghasilkan nektar yang encer. Kemudian yang ketiga, bantuan yang membantu penyerbukan itu adalah serangga atau disebut dengan entomogami. Atau ciri-cirinya bagaimana? Ketika bunga harus ada bantuan dalam penyerbukan oleh serangga. Di antaranya ketika bunga tersebut yang sedang mekar mengeluarkan bau khas atau bau aroma sehingga menarik perhatian pada serangga untuk menghampirinya. Kemudian yang kedua, serbuk sari mudah melekat, dalam artian serbuk kepala putiknya memiliki cairan yang lengket sehingga ketika serbuk sari jatuh mudah yang melekat. Kemudian yang selanjutnya menghasilkan nektar atau bunga menghasilkan nektar atau kelenjar madu. Contohnya bunga tembakau atau bunga yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang bisa membantu penyerbukan tersebut yaitu penyerbukan oleh air atau disebut dengan hidrogami. Kenapa air bisa membantu? Tidak sedikit tumbuhan yang hidup dalam air itu disebut dengan yang hidup dalam air ketika berbunga di dalam air, di atas air. Contohnya hidrilla, eceng gondok, atau bunga teratai. Itu otomatis ketika ada air yang sedang tertumbas oleh angin berupa ombak atau tenggelam buat yang lain sehingga bisa merubah pergerakan air kemudian menebas pada bunga tersebut, maka akan terjadi penyerbukan atau disebut dengan bantuan penyerbukan. Kemudian yang selanjutnya bantuan penyerbukan oleh kelelawar atau disebut dengan kiropterogami. Apa ciri-cirinya? Satu, bunga besar dan kuat. Bunga itu besar-besar, kemudian kuat. Ketika ditempeli oleh kelelawar tersebut tidak pernah jatuh. Kemudian yang mekar, kemudian bunga itu mekar malam hari. Ketika mekarnya malam hari ada, jadi bunga itu tidak selamanya mekar siang hari, yang mekar malam hari pun ada. Bantuan penyerbukannya bisa dilakukan oleh kelelawar. Kemudian yang terakhir, bunga terletak pada batang dan cabang. Itu salah satu hal yang menyangkut tentang faktor-faktor yang mengaruhi bantuan penyerbukan pada tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya, pada padi ini, ini merupakan salah satu padi termasuk tumbuhan dikotil satu berkeping satu. Akarnya bagaimana? Serabut. Ini merupakan salah satu hal yang menyangkut tentang termasuk jenis tumbuhan apa termasuk adalah ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Kebetulan padi termasuk adalah tumbuhan dikotil yang memiliki biji keping satu, akarnya serabut. Nah, kita apa bedanya dengan monokotil? Monokotil itu tumbuhan memiliki berkeping dua, biji berkeping dua, sedangkan tumbuhannya adalah akarnya pun tunggal. Itu adik-adikku pada saat ini yang disampaikan materi pembelajaran IPA mudah-mudahan bermanfaat sekitar tentang materi perkembangan pada tumbuhan vegetatif. Untuk selanjutnya informasi materi minggu depan, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan generatif. Saya di sini saja pelajaran IPA, kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat dan menjadi kegiatan pembelajaran sekali pembelajaran pada saat yang bersifat pandemi nanti tidak menyurutkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.